Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Banyak orang mengira atau pura-pura tidak tahu kalau ternyata padang Karbala, saudara, tidak semua anak Hasan dan Husain dibunuh. Ali Zainal Abidin, yang tadi kita sebut Ali Al-Ausad, ada ikut di padang Karbala. Hanya saat itu beliau sedang sakit, umurnya baru meningkat remaja. Sakit, demam tinggi, ada di dalam tenda, dijaga oleh bibinya, yaitu Sayyidah Zainab, adik daripada Sayyidina Husain, saudara. Dijaga oleh Sayyidah Zainab karena memang sedang sakit keras, dan masih ada beberapa anak laki-laki kecil dari anak Sayyidina Hasan, saudara. Dan masih ada di situ adik-adik Sayyidina Husain, keponakan-keponakan, anak-anak perempuannya, saudara, lengkap di dalam tenda. Bagaimana mereka bisa selamat? Ini pasukan setelah, saudara, mereka lampiaskan nafsu setan mereka, yaitu dengan membantai Sayyidina Husain dan keluarga serta para sahabatnya. Mereka mengepung tenda Siti Zainab, ya kawan. Dia tahu di dalam tenda ini masih ada keluarga Nabi yang tersisa. Mereka berniat mau habisi keluarga Nabi sampai akar-akarnya. Yang kecil pun harus dibunuh. Tapi disitulah, saudara, Allah berikan karamah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab, saudara, berdiri tegak dengan suara lantang, melantunkan ayat Quran, hadis Nabi, menegur semua yang ingin masuk ke dalam tenda, saudara. Bahkan Zainab dengan gagah, kalau kalian berani ganggu anak-anak Husain, langkahi mayatku terlebih dahulu. Karamah seorang perempuan. Ini pasukan udah meninggal dunia, Sayyidina Husain udah dibantai semua, saudara. Tapi ini pasukan begitu ngelihat Sayyidah Zainab dengan suaranya yang lantang, argumentasinya yang kuat, mundur. Maju panglimanya. Anda disuruh mundur itu semua pasukan. Sudah, kalian jangan ganggu lagi ini perempuan-perempuan dalam tenda. Tadinya mereka tetap mau bunuh, ya ikhwan. Nah, jadi akhirnya Sayyidah Zainab berhasil menyelamatkan yang tersisa dari keluarga Nabi di dalam tenda. Alhamdulillah. Saya bisa bayangkan itu Sayyidah Zainab sebagai Sri Kandi Karbala, saudara. Seorang perempuan syarifah, cucu Nabi, saudara, dengan lantang, dengan berani, saudara, dengan gagah, betul-betul singa betina, menyelamatkan seluruh keluarga Nabi yang tersisa yang ada di dalam tenda. Alhamdulillah. Singkat cerita, saudara, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, pasukannya juga dipenggal kepalanya, saudara. Kemudian ini semua dibawa masuk ke Kufah, saudara. Dalam bentuk apa? Keluarga Nabi yang tersisa dalam tenda dengan pakaian udah lusuh, saudara. Pakaian udah banyak kena punceratan darah karena mereka memeluki jenazah-jenazah yang mati, saudara. Akhirnya mereka semua dirantai dan dibawa masuk ke kota Kufah, saudara. Begitu mereka masuk ke kota Kufah, saudara, mereka diumumkan oleh pasukan ini adalah para begal, para perampok yang keluarganya berhasil kami tangkap. Perampok begalnya sudah kami bunuh di padang Karbala, saudara. Penduduk Kufah percaya, mencaci maki, menimpuki, meludahi, saudara. Padahal di antara mereka banyak yang mengundang Sayyidina Husain dan keluarga pindah ke Irak. Mereka nggak tahu nih, yang masuk ini adalah keluarga Nabi yang saudara, yang dihinakan oleh pasukan Yazid. Tapi di situ terjadi satu peristiwa di mana Al-Imam Ali Zainal Abidin pada saat diludahi orang, apa beliau bilang? Kalian tahu kami siapa? Mereka diam. Dibacakan ayat Al-Quran tentang Ahlul Bait. Innama yuridullah liyuthiba ankum riksa Ahlul Bait wa yutahhirukum tathira. Mereka jawab, ini penduduk, wah itu buat Ahlul Bait. Kamilah Ahlul Bait. Nangis mereka semua, saudara. Nangis, histeris, ada apa ini kejadian? Tapi di tengah tangisan mereka, saudara, apa kata Zainab, Sayyidah Karbala, saudara? Zainab bilang, hei ahli Irak, hei ahli Kufah, menangiskah kalian sampai hari kiamat? Merataplah kalian sampai hari kiamat, karena ulah kalian yang mengundang seolah-olah dengan cinta, ternyata kalian abaikan, kalian biarkan Ahlul Bait. Dan itulah makanya jangan kaget, ahli Kufah sampai hari ini, saudara, kalau mereka memperingati Asyura nih seperti hari ini, mereka taruh kendi-kendi air depan rumah mereka, saudara, untuk mengenang Husain dan keluarganya dulu kehausan, saudara, nggak dapat air, nggak sampai di situ, bahkan mereka sampai hari ini meratap
nangis, histeris, menjerit, bahkan ada yang melukai tubuh-tubuh mereka, saudara. Dengan pisau, dengan pedang, berlumuran darah. Untuk apa? Mereka ingin mengenang penuh penyesalan. Kenapa dulu datuk-datuk mereka, kakek-kakek mereka tidak berjuang bersama Husain, tidak syahid bersama Husain, tidak membela Sayyidina Husain. Masya Allah, doa Sayyidah Zainab gobur, Allah terima sampai ini hari, saudara. Masya Allah.